Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar. Melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu mari belajar Al-Quran dengan subtema makna kandungan Quran surat At-Tin. Ini adalah sesi yang kedua. Adapun peta konsep pada materi kali ini sebagai berikut. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahukah kamu buah tin dan zaitun pada Quran surat At-Tin ini Allah menyebutkan, menandakan atau isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, tempat kenabian Isa alaihi salam. Dan Allah pula menyebutkan Bukit Sinai. Ini tempat pertama kali Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Dan kota Mekah pada ayat Quran surat At-Tin ini adalah tempat kenabian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga tempat ini, yaitu Baitul Maqdis, Bukit Sinai, dan Makkah Al-Mukarramah, adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipergunakan objek sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana fungsi atau tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya dalam rangka menguatkan isi sumpahnya yang berada pada ayat keempat surat At-Tin ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan manusia. Sampai Allah sebelum menyatakan ayat keempat ini, Allah bersumpah di ayat pertama, kedua, dan ketiga. Begitu pula manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ciptaannya diberikan bentuk yang sebaik-baiknya dan juga diberikan akal pikiran. Lantas timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia makhluk yang mulia? Nabiullah Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama. Malaikat dan iblis pada waktu itu diperintahkan untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, kenapa manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena manusia memiliki tugas yang mulia, yaitu memakmurkan dan merawat bumi. Karenanya kita dituntut untuk meninggalkan karya-karya yang sebanyak-banyaknya dan tentunya yang sebaik-baiknya. Anak-anak yang soleh dan solehah, berikutnya tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya, Allah akan menempatkan manusia pada derajat kehinaan bila sikap dan perilakunya keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tempat yang rendah derajatnya yang dimaksud adalah neraka. Nah, karenanya agar kita tidak diberikan tempat yang serendah-rendahnya, maka kita dituntut untuk melakukan sikap ataupun perbuatan sebagaimana yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tampil di hadapan kalian, bertutur kata lembut dan santun, gambar seorang anak yang mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Begitu pula contoh yang kedua, berpakaian menutup aurat. Dan contoh yang ketiga adalah makan serta minum yang halal. Anak-anak yang soleh dan solehah, di ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang tidak pernah hina Allah kecualikan dalam ayat ini adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh atau perbuatan baik. Harus kalian ingat anak-anakku sekalian, iman dan amal soleh ini saling berkaitan. Tidak boleh hanya iman saja tanpa ada amal soleh, dan juga sebaliknya tidak boleh ada amal soleh tanpa adanya iman. Bila ada iman dan amal soleh, maka baginya mendapat ganjaran yang tidak akan pernah putus, yaitu surga Jannatun Na'im. Berikut contoh amal soleh, diantaranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sholat 5 waktu, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong. Anak-anak yang soleh dan solehah, ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah ada bukti-bukti itu. Maksud pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah untuk mengingatkan adanya hari kiamat, hari pembalasan, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat terakhir dalam Quran surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, tugas kalian adalah merangkum penjelasan pada video ini di buku tulismu, lalu kirimkan pada link yang diberikan oleh gurumu. Pada pertemuan yang akan datang akan dilaksanakan penilaian harian. Maka persiapkan dirimu dengan mempelajari kembali kandungan Quran Surat At-Tin sesi yang pertama sampai yang kedua. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, semoga kalian bisa memahami pembelajaran kali ini. Dan saya berharap ilmu yang kalian dapat bermanfaat serta barokah. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.